berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dalam program dakwah Islam Rahmatan lil Alamin. Saya bersama mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ya Bang ya. Dengan Abang siapa nih? Jafar. Abang Jafar semester 7. Semester 7. Nah, baik Bang Jafar, saya Pak Subagia. Kebetulan alhamdulillah kudra irodah ketemu Abang nih di kampus UI ya. Begini Bang, kita melihat negara kita ini sudah banyak penindasan yang terjadi. Lalu sudah banyak juga undang-undang yang sangat merugikan berbagai macam aspek. Seperti undang-undang kesehatan, itu merugikan dokter. Undang-undang KUHP yang dirubah, itu juga merugikan orang-orang yang mempunyai kaitan dengan KUHP itu sendiri. Ya, dicontohkan seperti ketika orang terkena kasus korupsi, maka dia tidak bisa divonis kecuali ada bukti yang konkret, dan setelah bukti yang konkret itu lalu dihitung apakah bukti itu bisa melalui kebenaran yang ada. Nah, itu salah satu kesimpang siuran daripada hukum yang diproduksi oleh badan penyelenggara negara yang sekarang ada ya. Nah, satu itu, keduanya kita melihat fenomena sekarang demi investasi, maka rakyat kecil menjadi korban penindasan. Contoh di Wadas, tetapi sekarang sepi dikarenakan semua media, saya juga nggak tahu, media bungkam, terutama media-media yang mempunyai nama, tidak diangkat kembali, hanya sekedarnya. Lalu ada juga yang sekarang yang sangat-sangat memprihatinkan, bagaimana anak-anak kecil kena gas air mata, lalu bagaimana pemuda-pemuda di sana dipukuli seperti seorang begal motor ya. Ini menurut pendapat Bang Jafar sebagai orang yang menggeluti dunia ilmu sosial dan politik, sebetulnya bagaimana ini jalan keluar untuk kita mengambil langkah merubah arah politik? Itu kan berasal daripada kata polusi ya Bang ya, artinya kebijakan. Nah, mohon pendapatnya Bang. Oh ya, mungkin kalau tanggapan saya lebih banyak yang ke nomor 2 tadi ya, masalah pembangunan ya. Yang mungkin beberapa waktu kebelakangan ini ya pemerintah kita juga masih paradigma pembangunannya itu masih growth economics aja. Jadi hal-hal lain itu dikesampingkan demi investasi gitu ya, karena orientasinya disuruh investasi, return on investment dan lain sebagainya. Maka keberlanjutan dari sisi lingkungan dan juga sosialnya itu diabaikan dari segi paradigma pembangunan seperti itu. Jadi ya kebetulan saya juga mahasiswa sosiologi, mengkaji dampak-dampak pembangunan itu secara sosiologis ya. Kalau dalam misal contoh Wadas ya, itu kan berita yang terakhir itu seakan-akan sudah diganti rugi, sudah fair gitu ya. Sebenarnya kan tanggung jawab sosial itu tidak hanya terbatas pada ganti rugi lahan terdampak, tapi lebih jauh dari itu. Bagaimana keberlanjutan mata pencarian masyarakatnya, mereka beralih itu
bagaimana difasilitasi. Jadi jauh dari situ. Kalaupun ada investasi itu juga pendekatannya sejauh ini ya masih top down gitu. Masih top down. Jadi tidak didasari oleh urgensi kebutuhan dari bawah, tapi kepentingan dari atas seperti itu. Jadi ketika seringkali konflik gitu secara kepentingan antara bawah sama atas gitu. Baik, baik, baik. Itu tuh. Kalau saya boleh tanggapi, jadi Mas Japar melihat bahwa Wadas ini seperti jual beli kambing dan kerbau ya. Jadi dibeli, setelah itu kerbau itu mau makan mau enggak itu terserah ya. Nah, artinya bangsa kita sendiri tidak memanusiakan manusia itu sendiri. Artinya ketika ganti rugi, tapi kalau ganti rugi sebetulnya itu merugikan rakyat loh Mas. Kalau perlu bisanya itu ganti untung, jangan ganti rugi ya. Jadi Mas Jafar melihat tidak ada sebuah polisi atau kebijakan atau pelayan atau sebuah jalan keluar bagaimana masyarakat bisa mendapatkan penghasilan yang berkesinambungan seperti itu ya. Jadi hanya dikasih duit sudah itu terserah. Mau duit itu mau dipakai beli motor, mau dipakai hura-hura silahkan aja. Tanpa diarahkan bagaimana masyarakat ini bisa mendapatkan sebuah penghasilan yang berkelanjutan seperti itu ya. Kalau sebelum digusur mereka mendapatkan pendapatan yang berkelanjutan itu kan melalui pertanian ya. Oke, satu lagi pertanyaan untuk Mas Jafar. Sekarang kan sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu. Menurut Mas Jafar, oke lah, kalau semua pemimpin ini buruk, maka kita harus memilih pemimpin yang buruknya sedikit ya. Nah, tanggapan Mas Jafar tentang hal ini kan boleh dikatakan data yang ada, jumlah pemilih milenial itu mendekati kurang lebih sekitar 38 sampai 42%. Jadi hampir setengahnya loh Mas. Jadi potensi ini sebetulnya bisa merubah arah kebijakan negara kalau pemuda dan pemudi kita mau membuka hati, bukan pikiran lagi. Kalau pikiran saya rasa mereka lebih cerdas dari saya. Karena saya bukan milenial tapi kolonial ya, artinya produk zaman dulu. Jadi saya berpikir bagaimana menggugah mereka untuk aktif dalam berpolitik untuk negara yang lebih baik. Dalam hal ini kita tahu bahwa ada seorang yang memang figurnya sudah terlihat track recordnya, keberpihakannya kepada rakyat. Lalu pendapat Mas Japar mengenai hal ini itu bagaimana kita mencari solusi agar para milenial ini tidak terbawa oleh pemikiran-pemikiran sempit yang mengarahkan kepada arah pemikiran yang golput ya, golongan putih, artinya tidak memilih. Mohon izin Mas Jafar. Ya mungkin ya persentase milenial Gen Z juga cukup besar ya. Cuma seringkali kita kurang direpresentasikan dalam proses politik itu. Kadang hanya upaya-upaya simbolik, misal memunculkan caleg-caleg yang ya dari generasi kita. Cuma suara-suara kita itu masih jarang banget untuk bisa mencapai di partai itu sendiri. Banyak yang masih mengabaikan ya aspirasi kita gitu, cara pandang kita. Kurang lebih seperti itu. Jadinya akhirnya sekarang banyak ya generasi Z milenial mungkin yang tidak saya bilang apolitis ya. Sebenarnya mereka politis, cuma politisnya mereka itu tidak partisan di partai gitu. Karena ya sejauh ini ya sejauh dengan fragmentasi partai saat ini
tidak ada yang benar-benar dapat memfasilitasi mewadahi eh, kepentingan mereka. Nah, seperti itu. Kalau dari segi pemimpin ya harapannya itu sih generasi Z itu sekarang menginginkan pemimpin itu yang dia punya komitmen, dia punya political will dalam keberlanjutan gitu. Iya, iya. Jangan sampai kita sekarang ini eh, kan banyak banget ya sekarang ini Iya. kayak investasi gambling gitu ya. Iya, betul. Jadi mungkin menghasilkan, tapi menghasilkan itu untuk golongan yang mana? Iya, betul. Terus juga jika menghasilkan kalau pemimpin sekarang itu kan mungkin tahun depan nyapres. Tapi mungkin 10-20 tahun lagi mereka udah meninggal. Iya, betul. Tapi kita itu kan masih 20 tahun sekarang. Kita masih punya masa depan sampai 50 tahun ke depan untuk mengelola bangsa ini. Iya, betul. Nah, jangan sampai pemimpin yang terpilih saat ini tuh hanya memikirkan short term aja, jangka pendek aja. Iya, betul. Tapi juga keberlanjutan untuk generasi kita itu perlu dipikirkan. Karena sekarang banyak sekali kerusakan lingkungan, dampak sosial yang ditimbulkan akibat ya pembangunan masif saat ini sih, seperti itu. Oh, baik. Baik, saya tangkap Mas Japar ini menginginkan pemimpin yang cerdas melihat jangka panjang masa depan bangsa ini, begitu ya Mas ya. Dalam artian kalau bisa pengelolaan sumber daya alam ini betul-betul didistribusikan untuk kesejahteraan dan keadilan bangsa dan negara Indonesia ya. Memang kalau kita melihat dari nikel saja kita sudah mendapatkan menurut Faisal Basri 1 bulan itu 41 triliun. Tetapi yang kita dapatkan hanya sekitar 9 triliun. Jadi sisanya itu kemana? Yang Mas Japar inginkan kan pemimpin yang mempunyai komitmen ya. Artinya komitmen mensejahterakan rakyat, bukan mensejahterakan kolong merat ya Mas ya. Baik, saya memahami itu. Namun apabila mana ada sebuah organisasi politik yang berani berkomitmen di atas hitam dan putih, apakah milenial ini bisa membuka diri untuk organisasi tersebut? Jadi bukan lisan tapi tulisan, dan dia siap untuk kapanpun kalau dia melanggar daripada komitmen yang diinginkan milenial, maka dia siap untuk diberhentikan bukannya hari tapi detik itu juga. Bagaimana menurut Mas Japar tentang organisasi politik ini? Ya, kalau kita lihat ya generasi Z dan milenial ini lebih kritis ya dibanding generasi-generasi sebelumnya. Yang mana mereka ya walaupun di saat tertentu mereka mendukung, bukan berarti seterusnya mereka akan mendukung. Mereka akan terus kritis ya. Karena implementasinya juga kadang kerap kali ya di awal menjanjikan tapi belum tentu dalam implementasinya itu benar-benar sesuai ya. Nah, itu terus kita kritik. Jadi ya harapannya ya pemimpin kedepannya ya tidak anti kritik, tidak baperan, membuka terus terhadap kritik, dan ketika kritik pun substansi kritiknya itu diterima dan dievaluasi seperti itu. Baik Mas Japar, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf bila mengganggu aktivitas Mas Japar. Baik, saya sudahkan acara Islam Rahmatan Lil Alamin dengan narasumber Mas Jafar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik FISIP UI semester 7 ya Mas Jafar ya. Alhamdulillah kita mendapatkan wawasan, semoga informasi ini bisa didengar oleh para pemimpin yang nanti akan memimpin negara, bahwa negara hadir bukan untuk sifatnya untung rugi seperti yang terjadi sekarang ini ya Mas. Negara kita dijual karena ada keuntungan. Nah, tetapi ketika tidak ada keuntungan maka negara kita tidak dijual, seperti itu ya Mas ya. Maka ketika ada keuntungan, kerugian yang dialami rakyat itu menjadi hal yang biasa dan menjadi hal yang merupakan kesia-siaan kalau rakyat ingin menggugatnya, karena akan dilakukan sebuah tindakan-tindakan yang sangat-sangat keras seperti yang terjadi di Wadas, di Batam. Nah, ini saya berharap kaum milenial
mulai dari sekarang bisa membuka diri, membuka hati dan jiwa untuk terus bersuara kepada publik agar bangsa kita bisa mengerti dan memahami betapa pentingnya untuk kita melek politik ya Mas ya. Karena sangat berbahaya ketika kita buta dalam berpolitik. Dalam politik itu juga sendiri kita harus bisa memilah dan memilih mana politik seorang politikus oportunis, artinya politikus pengkhianat atau politikus munafik, dan mana politikus-politikus yang bisa memegang amanah ya Mas ya, artinya kepercayaan dari masyarakat. Nah, inilah yang Allah katakan, kalau bukan ya mohon maaf, Allah mengatakan dalam firman-Nya, tidak aku utus kau Muhammad selain untuk merahmati alam ini. Artinya rahmat itu adalah kasih sayang, bukan memukul tapi merangkul. Jadi yang sekarang ini terjadi adalah sifatnya bukan kasih sayang, tapi membangkitkan rasa benci, membangkitkan permusuhan, sehingga negara dalam keadaan carut marut. Ekonomi amburadul, lalu pendidikan mahal, segala macam menjadi sulit, dan rakyat hidup dalam keadaan terjepit dan terhimpit. Terima kasih Mas Japar atas waktunya. Semoga Allah memberikan kesehatan, keberkahan, serta keluasan untuk Mas Japar. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjuang karena perintah ilahi, partai umat memanggil kita, partai umat